Dan yang lebih menyebalkan lagi ya teman-teman, La Gazzetta hari ini di bagian depan nih di covernya ada nyempil berita tentang Lukaku. Beritanya begini: Inter telah memutuskan untuk mempertahankan Lukaku musim depan. Dalam waktu dekat Inter akan mengajukan proposal resmi ke Chelsea. Ada ngapain pertahanan Lukaku? Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini ada beberapa kabar menarik yang mau gue cerewetin ke teman-teman. Tapi sebelumnya gue mau ngingetin bahwa baju Lord bisa dibeli. Nih ada gambar Lordnya, bisa dibeli di Tokopedia. Selain Lord ada God juga, gambarnya Lautaro Martinez. Oke, langsung aja untuk cerewetin Inter hari ini. Ternyata selama ini Inter mengincar Benjamin Pavard untuk menggantikan Milan Skriniar. Pernyataan mengejutkan muncul dari Presiden Munchen, Hasan Salihamidzic. Dia bilang bahwa di Januari kemarin Inter sempat menawar Pavard dengan harga yang menggiurkan. Dari sisi finansial, angka yang mereka tawarkan sangat menarik. Namun dari sisi kami, untuk sporting aspek tetap menjadi prioritas. Yang dimaksud sporting aspek di sini adalah kualitas dari tim Bayern Munchen ya. Mereka tidak tergiur, tidak ingin mengorbankan kualitas demi uang. Yang kemudian menjadi pertanyaan gue adalah, emangnya Pavard kalau kita beli buat ganti siapa? Emang bener dia buat ganti Milan Skriniar? Lalu pertanyaan lainnya adalah, seberapa bagus sih si Pavard sehingga Bayern Munchen gak mau melepas dia walaupun diberikan penawaran dengan harga yang tinggi? Posisi bermain Pavard naturalnya dia adalah fullback kanan yang punya karakteristik bertahan lebih kuat dibandingkan sisi menyerang. Dia itu karakteristiknya lebih mirip seperti Darmian atau Danilo D'Ambrosio ya, yang kuat sisi bertahannya, bukan fullback dengan attacking minded seperti Maicon, Dani Alves atau Marcelo, bukan yang seperti itu. Sehingga gue merasa kalaupun akhirnya Pavard kita rekrut, sebetulnya dia lebih tepat mengisi posisi Dumfries dibandingkan Skriniar. Pavard saat ini usianya masih 26 tahun, masih usia emas, tingginya 186 cm. Jadi profilnya mirip banget kayak Dumfries. Kemudian dia direkrut Munchen 4 tahun yang lalu dari Stuttgart dengan biaya 35 juta. Wah, ini cukup mahal sih. Sewaktu bermain di Stuttgart dia jadi pilar utama, tapi untuk ukuran fullback dia jarang banget ngasih torehan gol maupun assist. Selama 3 musim membela Stuttgart, dia bermain 88 kali, cuma menghasilkan 1 gol dan 2 assist. Dikit banget karena memang dia karakternya lebih ke bertahan. Nah, Munchen tertarik merekrut Pavard setelah dia tampil gemilang ketika Prancis juara dunia. Saat ini dia sudah memasuki musim keempatnya bersama Munchen, bermain 144 kali, mencetak 9 gol 12 assist. Untuk ukuran 4 musim itu juga nggak banyak sih. Itu mungkin ya kalau Dumfries, Gosens atau Di Marco 9 gol 12 assist bisa lah itu 2 musim. Tapi satu hal yang tidak boleh kita remehin, Pavard selalu jadi pilar utama Munchen di wingback kanan. Tim sekelas Munchen loh ini. Dari sini gue merasa mungkin Inzaghi dan Marotta punya planning sisi kiri kita memang lebih ofensif ya, ultra ofensif seperti Di Marco ketika lawan Milan bisa sejajar sama Lautaro. Sementara di sisi kita Darmian dan Pavard akan lebih bertahan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sih Pavard dibeli memang diproyeksikan untuk menggantikan Skriniar ya, untuk mengisi posisi center back. Karena kalau dilihat nih musim ini bersama Munchen, Pavard sudah bermain 25 kali dan 11 diantaranya itu bermain sebagai center back. Hampir separuh penampilan Pavard musim ini bersama Munchen sebagai center back. Dan uniknya musim ini Pavard sudah mencetak 4 gol 1 assist. Jadi ketika posisinya diubah ya dari fullback menjadi center back, dia justru tampil lebih subur. Pavard biasanya bermain sebagai center back ketika Munchen memainkan formasi 3-5-2 ya, formasi 3 back. Pavard menjadi center back kanan, persis posisinya Skriniar. Karena memang center back utama Munchen musim ini ada di diri Lucas Hernandez, De Ligt dan Dayot Upamecano. Nah, tapi masalahnya adalah Januari ini Munchen telah merekrut wingback kanan yang baru, fullback kanan yang baru, Joao Cancelo. Gua rasa dia akan jadi pilihan utama, sementara persaingan di center back tengah juga sudah sangat ketat. Sehingga kemungkinan besar Pavard yang akan tersingkir. Semoga ya, walaupun di Januari kemarin kita gagal mendatangkan Pavard, di Juni nanti gue berharap banget sih Pavard bisa ke Inter. Menurut gue dia adalah pengganti Skriniar yang pas. Dan bahkan menurut gue Pavard punya potensi bermain lebih baik dibandingkan Skriniar karena dia punya kemampuan menyerang. Lalu cerewetan yang selanjutnya, tadi malam ada pertandingan di Liga Prancis antara Marseille dan Paris Saint-Germain. Marseille menang 2-1. Yang mencetak gol adalah Alexis Sanchez dan Malinowski. Dua pemain yang sebetulnya bisa aja kita miliki.
Alexis Sanchez musim lalu kita lepas karena nggak sanggup bayar gaji, karena kita lebih memilih membayar gajinya Lukaku ketimbang Alexis Sanchez. Padahal sekarang Lukakunya ambiar banget. Sementara Malinowski, kita punya peluang besar merekrut dia di bursa transfer musim dingin yang lalu yang baru aja berakhir, tapi sayangnya kita tidak mampu menjual Korea. Dan tadi malam Alexis Sanchez dan Malinowski mengalahkan duet Messi Neymar, sementara duo Lukaku dan Korea masih nggak tahu ada di mana. Dan yang lebih menyebalkan lagi ya teman-teman, La Gazzetta hari ini di bagian depan nih di covernya ada nyempil berita tentang Lukaku. Beritanya begini: Inter telah memutuskan untuk mempertahankan Lukaku musim depan. Dalam waktu dekat Inter akan mengajukan proposal resmi ke Chelsea. Ada ngapain pertahanin Lukaku? Dan ngomong-ngomong soal headline berita ya, beritanya tuh Tosport lebih mengerikan nih teman-teman. Di bagian depan berita mereka hari ini ada bagian kecil gambar Bastoni, itu isi beritanya begini: ada jarak antara Inter dan Bastoni dalam diskusi perpanjangan kontrak. Inter berisiko kehilangan Bastoni 1 tahun sebelum kontrak berakhir. Hal ini terpaksa dilakukan oleh Inter agar kejadian seperti Skriniar tidak kembali terulang. Aduh, jangan sampai Bastoni lepas. Lanjut berita lainnya dari Sky Sport, diberitakan bahwa Brozovic dan Lukaku saat ini sedang berlatih keras di sesi latihan terakhir. Mereka berdua ingin memikat hati Inzaghi agar bisa dijadikan starter versus Sampdoria. Menurut gue penting banget sih Brozovic dan Lukaku diberikan tambahan menit bermain biar fisiknya semakin meningkat. Mereka siap rotasi ya, mengingat minggu depan kita sudah mulai Liga Champions lagi. Oke, lanjut terakhir untuk cerewetin Inter hari ini. Dari mantan pemain kita yang juga seorang Interista, Antonio Cassano. Dia ini rutin mengkritik Inter melalui channel Bobo TV. Cassano bilang, Conte kalau balik ke Serie A, dia pasti akan memilih Inter. Menurut Cassano, manajemen Inter tidak pernah puas dengan performa Inzaghi, walaupun di musim perdananya mampu memberikan 2 gelar bagi Inter, dan di musim ini juga mempersembahkan 1 gelar Supercoppa. Lalu pernyataan kontroversial yang kedua dari Cassano, dia bilang bahwa di musim ini terlihat dari sisi kualitas Inter masih lebih kuat dibandingkan Milan, Juve, Roma, dan Lazio. Tapi menjadi tidak masuk akal karena saat ini berjarak minus 13 poin dari Napoli. Bagi Cassano, Inzaghi masih sering melakukan kesalahan yang tidak perlu dilakukan oleh pelatih besar. Dan yang dibutuhkan oleh Inter saat ini adalah sosok pelatih besar. Oleh karenanya menurut Cassano, Inzaghi kalau mau dipertahankan lagi di musim depan, dia wajib menjuarai Liga Champions bersama Inter. Buset, itu mah berat banget anjir. Menurut gue Inzaghi masih sangat amat layak untuk dipertahankan. Justru yang harus diperbaiki adalah kualitas pemainnya. Dengan kualitas yang mumpuni menurut gue Inzaghi bisa banget Scudetto. Silakan teman-teman tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.